Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Salam sehat buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita di pagi hari ini. Mari kita bersyukur bahwa ada waktu dan kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan saya, Pendeta Vini Wibowo Tanamal, saat ini bertugas di GPIB Jemaat Ebenezer Jakarta Pusat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelumnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada kembali menikmati hidup yang Engkau anugerahkan. Dan saat ini kami mau memberi diri kami untuk Tuhan sapa dan kuasai oleh Roh-Mu yang kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku firman yang setia sampai Kristus datang kembali. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tetapi bagian ini saya akan fokuskan pada ayat 18 dan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 25 yang tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan dan penderitaan datang silih berganti dalam hidup kita dan terkadang sulit untuk kita hindari. Penderitaan dan pergumulan seringkali menjadi kabut tebal yang menghalangi mata iman kita untuk memandang kepada janji-janji Tuhan. Seringkali penderitaan yang kita alami membuat kita lemah, bahkan kecewa kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan itu hadir dalam hidupnya. Namun, bila penderitaan dan pergumulan itu Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan itu dapat kita artikan sebagai permohonan, permintaan, keinginan
supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi pengharapan tidak berdiri sendiri, tapi bersanding dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Yang harus kita pahami, pengharapan itu berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan. Banyak orang kecewa, marah dengan keadaan atau penderitaan yang dialami dalam kehidupannya. Mereka mulai menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Dengan kekecewaan yang kita alami, akhirnya kita melakukan tindakan yang tidak logis untuk keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu terjadi karena kita di dalam berpengharapan hanya suam-suam kuku. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh Roh di samping hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi hidup itu memiliki orientasi akan pengharapan dari Allah selama kita hidup. Bahkan pada saat kemuliaan dinyatakan pada kita. Nah, pemuliaan inilah tujuan pengharapan sejati di dalam Kristus. Dan hal inilah yang Paulus ajarkan. Tetapi pengharapan sejati tidak membuat kita terbebas dari penderitaan. Dalam ayat 22 menyatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan. Meskipun kita memiliki pengharapan akan kemuliaan kita di dalam kekekalan, kita tetap harus rela menderita di dalam dunia yang semu ini. Pengharapan itulah yang akan dinikmati oleh setiap kita yang hidup menurut roh. Karena itu pertanyaannya, sudahkah kita hidup menurut roh dan beriman akan pengharapan yang pasti? Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tetapi mampu dia terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kita harus yakin dan berpengharapan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalannya, jalan keluar selalu tersedia. Yang perlu diingat, kesulitan adalah bukan akhir dari segala-galanya. Karena itu tekun dan penuh motivasi dalam berpengharapan merupakan syarat untuk bisa memiliki pengharapan yang berkemenangan.
Tantangan kehidupan adalah sebuah harapan bahwa di balik semua tantangan selalu ada makna. Karena itu berserahlah kepada kehendak Tuhan. Filipi 4 ayat 13 menyaksikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak membiarkan kita berjalan dan berjuang sendirian. Dia ada bersama kita dalam setiap masa dan musim apapun, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau setia dan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Ajarkan kami senantiasa untuk tetap bertekun dan menaruh pengharapan di dalam Engkau dan mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu dan bertahan melewati keadaan apapun. Pergumulan dapat melemahkan jiwa, tetapi pengharapan boleh menguatkan kami. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Berkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di desa-desa. Pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah persekutuan kami tetap kuat, bersatu untuk melayani dalam ketulusan, sehingga kesaksian itu menjadi berkat bagi banyak orang, serta nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi mereka yang menyaksikan program Morning Call, yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangganya, sedang bergumul akan pekerjaannya. Tuhan, juga mereka yang saat ini bergumul karena sakitnya, kami memohon kepadamu, berikanlah mereka kekuatan, ketekunan, kesetiaan, serta hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengubah segala kepahitan hidup mereka menjadi sukacita. Kami akan menjalani aktivitas di pagi hari ini sampai dengan malam hari nanti. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami laksanakan sepanjang hari ini itu menjadi bagian yang menyukakan hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital, lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya, sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital, lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya, sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing.
Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.